Mari kita unboxing si router. Kebetulan gue beli router tambahan yang katanya bisa dual band. Kacanya bisa dual band. Kebetulan kan wifi di rumah gue cuma support 2,4 GHz. Dan ini router bisa support wifi 5 GHz. Jadi di sini kan keterangannya nih. Dari internet, router, wifi ke tablet. Ini internet ke router. Router maksudnya itu router yang bawah ya. Router bawah nih ISP kalian. Masuk ke sini baru ke wifi tablet. Atau wifi ketemu wifi dari router juga bisa. Di sini ada terangnya power, LAN port, connect to internet. Ini dari internet kalian yang di modem ISP kalian ya. Kalian colok sini dan ini LAN port, LAN hub. Mirip kayak ini. Nih, gue juga punya. Ini bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ini nggak ada wifi-nya, ini cuma LAN doang. Jadi kalau ISP kalian cuma kadang-kadang support 2 port, nah kalian pakai ini buat nyabangin ya. Dan itu bisa kok. Dan ini murah, harganya ini murah dibanding yang ini. Dan kita lihat, kebetulan gue ngambil si TP-Link AC1200 Archer C4 TC54. Kita unboxing. Kan ya. Nah ini untuk tampilan awalnya. Kita lihat tampilan awal. Nyangkut dong. Kosong ya. Dan kita dapat si routernya sendiri. Routernya kecil ya. Gue kira besar loh. Di gambar kayaknya kelihatannya besar ya. Nah ini kayak begini. Idih keren. Ini mungkin bisa tempel dinding kali ya. Oh bisa. Bagus tempel dinding apa gimana? Kayak robot. Ini kita taruh sini dulu. Dan ini si powernya. Lalu kita dapat apa lagi? Quick installation guide. Ini apa? Dan kalian dapat kabel LAN. Kabel LAN tapi nggak ada keterangannya ya. Cat berapa? Dan tidak ada lagi. Udah. Gimana cara settingnya gue juga belum tahu. Kita coba aja. Untuk setting awal ya, kalian colok dulu si routernya ini ke kabel powernya. Dan yang biru ini dari Ethernet ISP kalian. Kalau yang kuning ini setelah kalian mau kemana, kayak mau ke PC, kayak mau ke TV, kayak mau ke konsol, kayak itu bebas. Yang kuning ini keluarnya, jadi ini yang biru. Ini kebetulan gue pakai kabel tarik dari bawah, dari lantai 1 ke lantai 2, gue colok ke sini. Nah kalian udah colok ini, kalian setting aja dulu ke PC kalian, atau bisa juga scan ke aplikasi yang ada di TP-Link-nya. Nanti kalian bakalan disuruh ke set new password. Nah habis itu, aduh susah banget, sempit banget di rumah. Kalian akan disuruh masukin IP address yang disuruh sama TP-Link itu standar sih, 192 sekian gitu kan. Baru masukin password. Nah settingannya akan tampil seperti ini. Ini agak maju dikit kali ya, nggak kelihatan ya. Ini bunyi ceteng-ceteng karena ini belum connect sama sekali buat internetnya. Oh, gue lupa nyolokinnya ke laptop, sorry. Nah kalian bisa pilih dynamic atau auto detect setelah kalian. Setelah itu kalian next. Ternyata kok tidak mau. Cara setting router Archer C54 TP-Link Archer C54. Archer C54 setting yang pertama, kalian pilih access point mode. Ini untuk konsol ya. Kalau kalian di router mode, konsol kalian kayak PS5 dan Xbox Series bakalan ngebaca double NAT. Jadi ada 2 NAT. Itu gua nggak tahu ya double NAT itu bahayanya apa. Tapi si
konsol bakalan ngebaca double NAT. Nah, di sini juga ada range extender mode. Ini bedanya apa sama access point mode? Bedanya yang satu wireless, satu kabel wired. Jadi kalau yang access point kalian harus colok kabel LAN dari modem ISP internet kalian ke router Archer C54 kalian. Tapi kalau yang extender range mode itu nggak usah colok kabel LAN. Ini bakalan dari WiFi ke WiFi. Jadi mirip kayak WiFi extender. Nah, setelah kalian dari sistem, kalian ke wireless, klik wireless. Nama SSID-nya setelah kalian, password setelah kalian. Nah, ini untuk yang 2,4 GHz. Settingannya kalian ke WPA. Ini nih. Gue kesini nih. WPA 3 personal, WPA 3 PSK, apalah gitu. Nah, kalau itu nggak ada, ininya konsol kalian kayak PS5 itu nggak bakalan connect. Tapi kalau Xbox connect aja. Tapi PS5 nggak mau, dia mintanya WPA 3 personal dan WPA 3 PSK. Tapi kalau Xbox masih connect. Ini perlu diperhatiin kali pengguna PS5 ya. Password ke hati. Ini nggak usah diubah, ini juga nggak usah diubah. Nah, untuk settingan 5 GHz nya, SSID setelah kalian namanya apa. Ini juga ubah sama. Gue jadi bersin ya. Ini kalian ubah juga sama WPA nya. Kayak gini ya, ikutin aja. Password suka hati kalian, password. Transmitter power tetap high, bit channel win, keluasan channelnya ya. Kalian auto. Nah, untuk channel ini kalian pakai jangan auto, defaultnya kan auto. Kalian pakai di 40, 44, 48. Itu saran gue. Tapi gue pakai 48. Supaya apa? Ini juga nggak ganti. Supaya apa gue pakai di 48? Karena konsol gue region Jepang, baik Xbox maupun PS5 itu region Jepang. Region Jepang WiFi 5 GHz nya itu tidak bisa lebih dari 48 atau 60 berapa gitu. Ada, pokoknya kalian cek di internet deh. Caranya channel WiFi 5 GHz nya ini untuk region Jepang dan region apa aja tuh di mana. Jangan di auto, kalian di manualin aja. Yang ininya ya, khusus yang channel ininya ya. Sama ininya nih. Security-nya kalian pakai yang paling bagus ya, WPA 3 segala macem. Setelah itu kalian save. Udah gitu doang. Jadi gitu cara setting dari WiFi 5 GHz kalian untuk konsol region Jepang atau device yang region Jepang, kayak device Apple, handphone atau yang lain-lain. Pokoknya yang dari region Jepang tuh 5 GHz-nya si channelnya atau pitanya atau bandnya lah nggak bisa lebih dari 48. Gue keatasin dari 48 dia nggak bakalan connect. Jangan auto. Udah gitu aja dari gue review dari Archer C54 lah. Kayaknya banyak nih. Ini kalau untuk TikTok per part. Lama juga ya. Ini untuk tes WiFi laptop dari kamar gua di lantai 2 sebelum menggunakan router tambahan. Ini langsung ngambil dari WiFi bawah, di ruang bawah ya. Kebetulan gue di lantai 2. Ini jaraknya itu sekitar 3 meteran lah. Kebetulan modemnya tepat di bawah kamar gua. Dari segi sinyal sendiri ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kelihatannya sih full bar. Coba kita tes speednya berapa untuk WiFi dari bawah. Dan di sini dilihat sendiri agak lama ya. Senin Kamis. Udah kelihatan cuma 2,3 megabit per second. Bit apa byte gue nggak tahu. Pokoknya MB kecil lah kalau orang awam bilang ya. Termasuk gue MB orang awam. Tapi ini speed uploadnya kenceng. Nah, kita tes dengan menggunakan kabel LAN.
Karena si laptop Axio ini nggak ada LAN portnya, kebetulan gue pakai Axio Hype 5, jadi gue beli extension kayak gini nih, NYK, dari kabel LAN ke USB. Nah kita colok ke USB kalian aja di sini. Ntar agak susah, gue satu tangan. Cut dulu deh. Nah si LAN extension ini NYK, gue gak disponsori sama NYK ya. Ini bisa Type C juga, ada extension apa, adaptornya untuk Type C. Nah ini gue udah colokin ke laptop Axio gue yang nggak ada ini ya sama sekali kabel LAN-nya. Nih di sini emang nggak terlalu kelihatan ya, nggak ada statusnya apa gitu kan. Cuman kalau di sini garis wifi-nya berubah jadi port Ethernet. Coba kita tes again. Kita tes lagi, sebelumnya kan 2,3. Kita coba dengan menggunakan kabel LAN. Ini sebelum menggunakan router tambahan ya. Ya. Kecepatannya sampai segini. Jadi emang benar-benar terhalang dari dinding ya. Makanya mau nggak mau gue harus pakai kabel LAN di atas. Dan kecepatannya 9318 Mbps. Oke, kita tes dari handphone. Nah, kita coba untuk Xbox Series langsung dari kabel LAN tanpa router tambahan. Kita tes network. Tes network speed deh. Kita cek berapa kecepatannya dengan kabel LAN langsung tanpa router tambahan. Emang agak lama ya untuk tes speed dari Xbox ini. Kenapa lama sekali? Nah ini kecepatannya 94 megabit per second. Latensi dengan 55 milisecond itu apakah nyaman untuk remote play dari Xbox ke device lain seperti handphone atau laptop ya? Kalau Xbox kalian ada mode split dalam mode sleep. Kita tes. Emang Xbox ini kalau lagi ngetes dia cuma muter-muter gitu. Sangat amat nyaman sekali untuk kalian mainin remote play. Netnya open, upstream bandwidthnya 9 megabit per second, network latensinya kurang dari 50. Ini nyaman sekali untuk remote play di Xbox. Tapi gue pengen nyoba kalau wifi-nya tanpa router tambahan. Nah ini gue udah connect ke wifi tapi 2,4 GHz. Netnya lagi getting info. Coba kita tes network speed and statistik. Isunya sih region Jepang tuh nggak bisa di 2,4 GHz ya, harus di 5 GHz untuk Xbox ya. Tapi kita tes aja bisa nggak dia di 2,4. Ini bukannya lama loading ya, tapi dia lagi ngetes. Nggak ada gambar latar belakangnya. Cuma gambar muter. Nah, di 5 megabit per second tanpa router tambahan ya, di 5 Mbps. Kita coba. Nathan langsung jadi moderate. Dan tes remote play untuk Xbox dengan menggunakan wifi yang segitu. Apakah Xbox menyanggupinya atau Xbox pokoknya itulah, apa Xbox bisa atau enggak remote play.
dengan semaput. Ini nggak bakalan nyaman untuk remote play, nggak bakal nyaman. Oke, kita tes device lain. Nah, ini kita tes wifi dari konsol kesayangan orang Indonesia dan si penyefong PS. Kita tes internet connection. Wah, kira IP address nongol. NAT-nya cuma tipe 2 ya. Gue gak tahu settingnya gimana. Oh, karena ini wifi, sorry. Ini lagi tes download speednya. Lama sekali. Wow. Dia bisa dapat 17 Mbps. Lebih baik daripada nggak tahu, lupa yang device yang lain nih. Nah, mari kita tes kalau dia menggunakan kabel Ethernet. Ini gue udah koneksiin ke kabel LAN. Kita tes internet connection dari via kabel LAN tanpa router tambahan. Kita lihat NAT-nya dapat NAT apa. NAT 2 juga dong. Gue gak tahu settingnya gimana ya. Ntar gue cari setting gimana supaya NAT 1. NAT 1 apa NAT 3 kalau PS nih? Tapi gue jarang online juga sih. Kita tes download speednya. Lama banget dah. Nah, 90 Mbps cuman. Kita coba nanti dengan menggunakan router tambahan apakah ada perubahan atau enggak. Kalau enggak ada perubahan untuk dari kabel LAN atau wifi, ya sangat tidak worth it. Kita coba kalau menggunakan router tambahan. Nah, kita coba dengan menggunakan handphone. Dengan dari wifi yang di lantai 1 ya. Kebetulan gue lantai 2. Kita coba kecepatannya berapa. Ini sebelum menggunakan router tambahan atau ya router tambahan. Nggak fokus lagi. Nah, hampir sampai di sekitar 17-16 Mbps lah. Kita lihat resultnya 17.36 Mbps dengan wifi yang ada di lantai bawah ya. Nah, saran dari gua, misalnya kalian berada di lantai 2, lantai 3, kalau ingin mendapatkan sinyal wifi ya, lain cerita kalau kabel LAN bisa ditarik dari bawah atau bisa pakai ini LAN hub ini yang bisa sampai 7 LAN hub atau ada 4 juga. Kalau untuk wifi supaya kalian maksimal, daripada kalian menggunakan wifi extender, karena ini wifi extender ini istilahnya dari wifi ke wifi. Jadi wifi yang ada di bawah ke wifi sini baru di sebarkan lagi. Jadi itu kemungkinan stabil sangat-sangat minim. Karena ya mungkin terhalang tembok atau segala macam, atau yang namanya juga wifi ada gangguan dari sinyal-sinyal lain. Saran gua kalian beli router macam-macam sih mereknya. Kebetulan gue lebih tertarik yang ini. Ada juga yang mahalan juga yang sampai 6 GHz. Kebetulan ini cuma dukung 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi ini karena kemungkinan bisa stabil karena ini colok dari kabel LAN dari ISP kalian yang bawah.
Dan ini bisa juga untuk jadi LAN hub. Dan ini juga bisa jadi WiFi extender kalian. Jadi dari LAN ke WiFi, bukan dari WiFi dan WiFi. Tapi settingannya juga ada sih, kayak model access point atau range extender. Kalau range extender ini itu mirip sama kayak WiFi extender juga ya. Jadi tanpa colok kabel. Tapi gue pakai yang access point dari router ISP kalian, misalnya plat merah atau lain, colok ke kabel LAN ke router yang ini, dan baru akan dikonekin ke device baik via WiFi atau via kabel LAN juga. Itu settingannya sangat mudah, juga jelas sekali ada di sini. Kalian bisa setting password kalian biar aman dan ganti IP address kalian. Ini buat contoh doang IP address gua dan yang lain-lain. Jadi menurut gua ya, ini sangat worth it kalau kalian di lantai 2, lantai 3. Jadi nggak usah pakai WiFi extender. Emang sih lebih murah WiFi extender? Nggak juga. WiFi extender juga ada yang harganya sama sama ini. Gue udah cek harga ada yang sama sama ini. Cuma ada lebih murah, ini lebih murah nih. Ini gue nggak kasih tau mereknya apa. Cuman ini nggak maksimal banget sih. Nggak maksimal banget. Kecepatan internet gue 100 MB per second. Pakai ini jadi internet cuma 10 MB per second. Jadi gue kurang nyaman untuk wireless untuk di handphone ya. Kalau LAN di atas gue bisa pakai ini. Cuman akhirnya gue memutuskan ambil ini dan dual band. Jadi walaupun router ISP kalian masih 2,4 GHz, bisa dirubah jadi 5 GHz pakai ini. Jadi lebih kencang lah 5 GHz itu. Tadi udah kelihatan sendiri kan. Udah gitu aja dari gua, di review dari TP-Link TP-Link Archer C54. Sangat bagus sih, worth it kalau gue bilang. Ternyata emang benar untuk pun Xbox atau PS5 yang region Jepang itu memang susah koneksi ke internet WiFi 5. Kenapa nggak bisa? Gue juga nggak ngerti ya. Kalau ada yang ngerti coba kasih tahu ke gue deh. Gimana caranya supaya WiFi 5 kita kedetek dari konsol PS5 dan Xbox yang region Jepang. Soalnya gue udah coba otak-atik nggak nemu-nemu juga. Nah ini gue konekin lagi ke Ethernet, kecepatannya emang segini sih. Udah itu aja review TP-Link Archer C54 ya. Gue sekali lupa namanya apa ya. Archer C54 dari sebelum menggunakan router sama sudah menggunakan router untuk WiFi ya. Tapi untuk kalau LAN masih sama sebelumnya karena tarik kabel. Untuk WiFi karena gue di lantai 2 dan internet di lantai 1. Itu bahkan susahan banget untuk WiFi. Tapi emang lebih cepat WiFi-nya dibanding yang sebelumnya. Sama gue pakai yang WiFi extender murahan yang 100 ribuan itu. Ini lebih stabil. TP-Link C4 walaupun nggak dapet di WiFi 5 GHz nya, dia masih bisa nyentuh 80-90 Mbps. Walaupun internet gue tuh langganan 100 Mbps, tapi nggak mungkin bisa full 100 Mbps. Udah itu aja review dari gue, perbandingan koneksi antara TP-Link C4 dengan router bawaannya yang ada di lantai bawah. Nah untuk pengguna PS5 terutama gua region Jepang ya, bukan yang region Indonesia ya. Ke region Jepang tuh ada pembatasan WiFi 5 GHz nya. Jadi kalian di routernya untuk pengguna ini nih, router ini Archer C54, settingan di pita atau band atau pokoknya di band ya. Kalian jangan otomatis, tapi settingan di 40 sampai 48. Jangan lebih dari 48 kalau gue saranin. Itu WiFi 5 kalian nggak akan kebaca. Dan ini udah kebaca WiFi 5-nya. Nanti gue kasih tahu cara settingnya. Nah, untuk pengguna Xbox Series X yang terutama region Jepang, itu juga perlakuannya sama dengan PS5 yang region Jepang. Jadi, supaya WiFi 5 kalian bakalan kebaca, nih kebetulan gue pakai WiFi 5 di 94 MB per second nih.
Ya kan, keren kan namanya, 5 GHz. Itu settingannya emang benar-benar harus, nanti gue tunjukin deh. Nata juga open. Oke, ini caranya supaya bisa WiFi 5 kalian kebaca di konsol region Jepang baik PS5 maupun Xbox.